pada saat beberapa lama ini pada pembukaan SEA Games pun yang sudah diupayakan dengan tim dari BPPT untuk melakukan modifikasi cuaca 3/4 jalan ketika sambutan hujan juga gitu. Jadi memang kalau sudah ada upaya atau ikhtiar boleh saja. Kemarin pun ketika kita ini ada satu istilah lagi nih Pak dalam terminologi psikologi namanya aponema. Aponema itu kalau ada satu nomor, ada satu simbol yang kemudian sangat menarik, maka orang berlomba-lomba meyakini di balik itu ada sebuah nilai atau tanda-tanda. Nah kemarin juga selain hujan di pembukaan SEA Games, orang ramai-ramai nikah pada tanggal 11 ya. Seperti juga orang meyakini dengan kiamat itu 2012. Kalau udah tahu ya tentu bukan lagi hari akhir sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Al-Quran. Yang lain tanda-tandanya kita boleh tahu, tapi kalau waktu persisnya ya kalau kayak gitu bisa diketahui tentu akan banyak orang yang stres, depresi, bahkan gila karena takut menghadapi kehidupan. Padahal dia optimis kiamatnya 2012, keluar kamar mandi ke kloset juga bisa meninggal masih 2011. Itu kalau kiamat yang pribadi bisa terjadi kapan saja. Nah, lalu hari Ahad kemarin juga terjadi aponema fenomena 2011 sehingga menyiapkan mas kawin senilai 9 juta 11 rupiah. Wow, ini katanya punya makna khusus. Bahkan yang lebih parah lagi, ada ibu-ibu yang hamilnya 7 bulan kurang karena ingin anaknya itu lahir 11 ingin dipercepat supaya akte kelahirannya bagus. Padahal kalau bapak dan ibu kita berpikir dengan menggunakan akal yang telah dikaruniakan Allah, yang namanya tanggal, yang namanya kalender itu kan komitmen. Yang menentukan kita mulainya tanggal 1 itu sekarang itu kan kesepakatan bersama orang-orang pendahulu kita di zamannya. Maka sebetulnya antara penanggalan atau tahun Qamariyah dan Syamsiyah pun dalam Islam dua-duanya dipakai bukan untuk dikultuskan, melainkan untuk menentukan dan menetapkan waktu-waktu ibadah. Misalnya jatuhnya hari wukuf di Arafah, ya kita sepakat untuk mencari jatuhnya 1 Syawal, kita harus sepakat. Maka orang kemudian mengenal ada 2 metode hisab dan ruqyah. Lalu ada gabungan ruqyah pakai melihat, tetapi dihitung dulu untuk menentukan posisi yang mau dilihatnya di mana. Ini sebetulnya yang lebih tepat. Jadi kalau perhitungan sudah keluar, ditelusuri dengan observasional itu baru benar. Jadi sebetulnya nggak ada yang harus dipertentangkan antara yang teoritis dan yang observasional lapangan, sama saja. Nah, peristiwa-peristiwa ini pun menunjukkan pada kita kalau misalkan penanggalan yang selama ini barangkali kita suka agak aneh, wah kalau Syamsiah itu kalender Gregorian itu bukan dari umat kita. Tapi sebenarnya dalam penentuan waktu-waktu sholat pun matahari juga menjadi acuan. Jadi baik bulan, matahari yang pergerakannya di dalam Quran surat Ar-Rahman sudah digambarkan Allah begitu tertata dengan indahnya, sebetulnya menjadi petunjuk bagi kita untuk menentukan waktu-waktu yang kemudian terkait dengan peristiwa yang penting di dalam menjalankan prosesi ibadah. Sholat kan kita sholat zuhur ketika matahari tergelincir, matahari sebenarnya tergelincir. Patokannya itu dilihat kalau pada titik balik, misalnya Capricornus utara ataupun selatan, itu pada azimutnya tepat tidak ada bayangan lewat sedikit. Nah itu waktunya sholat zuhur. Bulan-bulan lain yang menyesuaikan, karena tentu
akan ada pergeseran dan pergerakan dari matahari. Makanya kan matahari itu juga kalau kita mengatakan bolak-balik antara utara selatan, sebenarnya bukan bolak-balik mataharinya, tapi kitanya yang bolak-balik gitu ya. Garis edarnya sedikit berubah-ubah dengan menyesuaikan dengan posisi matahari, tetapi jari-jarinya tetap terjaga sehingga ada rumus atau hukum yang orang memperhatikan, menamakannya jari-jari Kepler atau sebuah konstanta. Sebetulnya yang pertama kali menemukan justru adalah Ibnu Hazm, dibantu oleh seorang bernama Abbas yang kita kenal karena nama bapaknya yaitu Firnas. Abbas bin Firnas ini berasal dari sebuah kota dengan peradaban yang subhanallah bisa mencerminkan masyarakat Madani seperti yang fondasinya diletakkan Rasul ketika di Madinah, yaitu Cordoba. Nah, Cordoba pada tahun 930 Masehi. Kalau masa hidup Rasul itu kurang lebih dari sekitar 570 sampai 630-an, 633-34. Berarti 300 tahun sepeninggal Rasulullah berkembang sebuah kota yang dibangun oleh Abdurrahman III, generasi terakhir dari Bani Umayyah yang terusir dari Damsyik atau Damaskus, yang hari ini Syria atau Damaskus ini juga lagi diobok-obok, lagi terjadi lanjutan dari Arab Spring, di mana negara-negara Timur Tengah kuat memang dan memang ada kecenderungan untuk penguasaan pada atau kapitalisasi pada sumber daya alam, dan dalam waktu dekat sudah tampaknya Iran, negara di Teluk Farsi, juga akan mengalami hal serupa. Jadi ini rentetan yang bisa dilihat secara geopolitik kok seperti ada sebuah skenario di baliknya gitu. Sama barangkali dengan ketika kita berbicara adanya penguasaan terhadap salah satu sumber daya yang kemudian dikuasai atau diokupasi melalui kapitalisasi. Nggak harus lewat penguasaan langsung sih kalau sekarang, bisa juga dengan proses listing ataupun dengan proses pembelian saham, itu juga bisa. Tanpa terasa kita terdelusi atau tergerus nilainya yang kita miliki. Ya tidak apa-apa, ini kan satu perkembangan yang sama-sama kita harus sikapi. Nah, fenomena-fenomena yang tadi diungkapkan di depan bagi Bapak dan Ibu hari ini adalah sebuah ilustrasi pembuka apa yang menjadi peta atau algoritma di balik itu semua. Kita lihat tadi Pak, kalau hujan mau turun Pak, itu kan tidak mungkin turun begitu saja dengan titik geografis yang di koordinat tertentu sudah ditetapkan dengan perimeter, misalkan Kota Bandung khusus Kecamatan Coblong. Tidak begitu. Kadang-kadang Coblongnya kena, Sukasarinya kena, terus Sumur Bandungnya kena. Itu agak random kalau menurut kita. Tetapi Pak, hari ini berkembang suatu ilmu geometri baru di dalam matematika yang disebut geometri fraktal, yang sesungguhnya ketika ilmu ini diaplikasikan baik dalam bentuk piranti lunak ataupun perhitungan dengan model matematika dari berbagai bentukan geometri yang tentunya dulu juga diawali sebelum Pythagoras oleh cendekiawan Muslim yang bernama Khwarizmi, itu terlihat dari sehelai daun ataupun model cantik yang tentu juga meniru dari bahan alam, ataupun barangkali itu sehelai bulu burung Raja Wali atau Garuda Jawa yang kemudian oleh perusahaan branding dan desain besar yang bernama Lander dijadikan ekornya pesawat Garuda, kemudian ada gambar helai-helai bulu, dan juga begitu banyak zat-zat atau materi-materi yang bersifat mikroskopis, artinya hanya bisa dilihat dengan pembesaran barangkali lebih dari 10.000 kali dengan scanning elektron mikroskop. Misalkan beberapa hewan laut dalam ataupun yang masuk di dalam hewan mikro yang melayang-layang bersama air laut yang kita sebut kalau di film SpongeBob SquarePants itu adalah si plankton. Nah,
Di situ ada bentuknya namanya Coca-Cola. Hewan kecil yang kalau dilihat begitu ya, terus kemudian ada yang namanya diatoma, ada yang namanya lagi kemudian Zooxanthellae, kalau ini dari keluarga ganggang atau alga. Itu bentukannya sangat rumit secara geografis, bahkan lebih rumit dari batik yang mungkin kita lihat di wilayah kampung batik Lawian di Solo itu sudah rumit sekali. Atau kita melihat ukiran organik yang ada di istana-istana Turki Osmania yang bisa disaksikan, salah satunya di Museum Topkapi di Istanbul. Itu pun rumit sekali lukisan atau ini. Ternyata apa yang ada di alam itu juga memiliki tingkat kerumitan yang subhanallah justru jauh lebih kompleks. Padahal hewannya itu mikro, artinya ukurannya sangat kecil. Tentu bagi orang-orang yang berpikir sebagaimana juga Quran surat Ar-Rum yang senantiasa dipergunakan dalam pernikahan, dijadikan pasangan saja sebagai tanda, sebagai suatu media, sebagai sebuah wahana bagi orang-orang yang mau mensyukuri nikmat Allah, yaitu mengeksplorasi kemampuan berpikirnya. Kalau dilihat Pak, yang namanya diatoma, yang namanya dinoflagella, yang namanya ini dinoflagella bukan saudaranya dubes kita di Amerika ya Pak. Kalau itu dinoflagella, tapi dinoflagella itu di bawah permukaan laut. Itu rumit sekali. Dan ternyata bukan hanya sekedar estetika, karena Allah itu tidak pernah menciptakan satu aspek atau satu dimensi saja istimewa dan sempurnanya, melainkan setiap lekuknya itu ternyata memiliki fungsi. Sama ketika Bapak dan Ibu diawali oleh penggalian yang mendalam oleh Ibnu Firnas, seorang laki-laki Bapak usianya 70 tahun, dia naik ke sebuah taman paling terkenal di Cordoba ketika itu, yaitu Taman Rutapa namanya. Bukan menara sebetulnya, tapi tempat yang agak tinggi. Mungkin kalau di Bandung itu Dagoti House, bisa melihat pemandangan kota Bandung. Atau kalau di area Cihideng Parongpong itu Gepik. Nah, nanti kita kalau meneladani sikap berikhroknya Ibnu Firnas, memang tidak perlu mencoba naik ke Gepik lalu melompat dengan menggunakan jubah, jangan. Karena sekarang teknologi juga sudah berkembang. Tapi Ibnu Firnas ketika itu belum ada sayap pesawat, belum ada uji terowongan angin atau wind tunnel, belum ada ilmu aerodinamika. Tapi beliau berhitung bahwa angin yang telah diperintahkan Allah untuk menjalankan sebuah hukum dasar, ini pasti setiap aspeknya memiliki kebermanfaatan. Tidak ada yang bersifat sia-sia. Maka kalau di Quran surat Al-Baqarah ayat kelima, itu Allah menegaskan, ayo coba manusia itu berkontemplasi meluruskan jalan. Meluruskan jalan dengan cara apa? Dengan cara melakukan ibadah sholat dan kemudian membayarkan kewajiban zakat. Karena inilah yang akan menjernihkan pikiran kita dari kecemasan, ketakutan, kepemilikan yang bersifat absolut. Kalau ini sudah lepas, kita bisa melihat sekeliling kita dengan jauh lebih jernih, sehingga berbagai fenomena mulai dinoflagella, diatoma, sampai kepak sayap sang Garuda muda yang nanti malam akan bertanding melawan harimau Maya. Itu kan pergerakan sepak bola, ternyata juga ada ilmunya loh Pak. Kenapa kok orang tiba-tiba bergerombol ke kiri, tiba-tiba sudah ada kata Cristiano Ronaldo, si R7, saya pilih saja ke kanan, tiba-tiba bola datang ke kanan. Itu sebetulnya tidak tiba-tiba, 0,5 milisecond sebelumnya dia sudah bisa mendapatkan gambaran tendensi yang akan terjadi. Sama dengan metode-metode seperti MACD dan sebagainya di dalam menentukan pergerakan saham yang bersifat bullish apakah akan bullish, sudah kelihatan. Maka manusia itu sebetulnya di dalam dirinya, di dalam hatinya yang jernih mewarisi sifat-sifat yang dikembangkan oleh Nabi Allah, yaitu ilmu laduni. Tapi kita mengatakannya feeling, atau kita sering mengatakannya juga ini adalah sebuah intuisi.
Padahal bukan. Ini adalah kemampuan matematika yang merangkai. Ketika sebuah algoritma terdiri dari 32 tahapan diagramatik sudah mau sampai ke titik 33, kan Bapak sudah mengulang 32 langkah sehingga bisa menebak sebetulnya hasil di ke-33 itu apa. Maka zikir juga kan diulang-ulang, Pak. Karena kemudian kita akan mengkristalisasi nilai yang lambat laun telah kita tumbuhkan, kita yakini dan kita cintai, lalu kita endapkan untuk kemudian mewarnai di dalam setiap aktivitas sampai di tingkat molekul terkecil dari badan kita. Maka Firnas mencoba sebuah kayunya kalau dulu disebutnya kayu ara, itu sejenis pinus atau cemara, keluarga konifera atau tumbuhan berdaun. Kenapa? Hari ini pun kita mengenal yang namanya Ligea, Ligna, dan sekarang juga sudah banyak diproduksi di Indonesia. Itu kayunya itu lentur, gitu. Bukan getas tetapi lentur, punya tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga ketika mendapatkan tekanan bisa mengikuti arah tekanan berdasarkan gaya atau momentum yang sedang diberikan. Nah, dicoba, diberikan jumlah, dan melompatlah kakek Firnas ini dari atas taman di Cordoba tadi tanpa disadari oleh orang-orang sekitarnya yang semua memprediksi dia pasti akan free fall alias jatuh bebas sebagaimana gravitasi yang bekerja, gitu ya. Dan diuji katanya di Italia di akhir abad ke-16 melemparkan sesuatu dari menara Pisa. Ternyata dua benda dengan berat yang berbeda punya daya jatuh waktu jatuh yang juga berbeda. Nah, Firnas tidak jatuh, melainkan dia gliding seperti seekor burung rajawali yang hari-hari ini barangkali sebelum musim hujan, kalau Bapak dan Ibu sifat memperhatikan, meskipun bukan seorang ornitolog atau ahli perburungan, tapi suka melihat kalau di daerah Bandung Utara, tempat yang saat ini juga diduga hilangnya Cessna 123 milik Nusa Flying School itu, ada sekelompok burung rajawali yang tidak ada di Indonesia, itu migran dari daerah Jepang. Bayangkan itu padahal generasi kedua yang belum pernah tahu bahwa dulu bapak ibunya itu sampai mengembara ke daerah Gunung Burangrang. Tetapi dia sebenarnya mengikuti grid koordinat dari peta elektromagnetik ini. Dia datang sampai ke sini. Sayapnya itu kalau sudah terbang, dia memanfaatkan upwelling atau imbalan udara panas yang dilepaskan karena efek konveksi dari permukaan bumi. Sayapnya melakukan seperti ini dan dia tidak jatuh-jatuh meskipun tidak harus mengepak-ngepakkan tubuh. Bayangkan kalau perjalanan dari Jepang itu kurang lebih 2000 km, lebih 3.600 km, bagaimana caranya dia mendapatkan energi ketika sedang melintasi samudra yang begitu luas, dia melewati laut yang dia sempat meneliti ke bawah itu, melewati sedikit laut Filipina, laut Sulawesi, kemudian bertemu dengan Masaremo, masuk ke laut Jawa, terus kemudian menepi ke daerah pesisir utara, Pekalongan dan sekitarnya, untuk selanjutnya lewat Kuningan, Gunung Sumedang, Gunung Tampomas, dan akhirnya bersarang di Burangrang. Itu kalau harus kepak terus gitu, sementara makannya jarang, nggak nyampe. Maka ini subhanallah, ketika kita berpikir belajar Firnas mengupas, ternyata tulangnya itu seperti kayu ara, ringan, punya rongga dan fleksibel atau punya tingkat kelenturan. Hari ini Pak, Dreamliner atau Boeing 787 yang dibangga-banggakan oleh Amerika itu memiliki yang namanya alias sayapnya itu bisa takut kayak gini. Kalau sekarang Bapak dan Ibu sering bepergian dengan 737-800 atau 900 milik Garuda atau Lion Air, itu di ujungnya ada panjang seperti ini. Itu winglet yang tujuannya memecah vortex. Vortex itu terjadi karena adanya perbedaan kecepatan alir di bawah dan di atas sayap yang mengikuti hukum Bernoulli. Kalau dibiarkan begini, ketika di ujung kan sudah tidak ada hambatan, akan terjadi sebuah turbulensi minor di ujungnya. Maka pesawat itu ketika kecepatannya tinggi justru goncang sendiri, maka dipasang seperti itu. Nah ternyata Ibnu Firnas pada abad ke-10 atau tahun 930
ketika mempelajari burung yang merupakan makhluk ciptaan Allah, yang ketika itu banyak di Afrika Utara dan di pesisir Andalusia alias Spanyol sisi selatan, gitu, bisa melihat subhanallah dengan berbekal bertikok tadi bisa melihat bahwa wing yang begini itu sangat efektif. Tapi ketika itu Firnas jatuhnya agak cepat, berat gitu. Tapi tidak apa-apa, hanya mengalami minor injury karena memang sudah sepuh, jadi dia merasa ada sedikit gangguan pada punggung gitu, karena jatuhnya mungkin tidak lagi seperti pemain-pemain under 23 ya, masih sangat lincah gitu seperti Kimbo dan lain-lain, jatuhnya masih enak sekali. Nah ini ternyata dia memahami bahwa itulah fungsi dari ekor burung yang belum dibuatnya. Jadi sayapnya sudah dapat, terus ekornya ternyata yang ketinggalan. Akibatnya bisa terbang tapi nggak bisa landing. Tidak apa-apa. Tapi terbukti bahwa di Kansas, di kota Kitty Hawk, baru 1000 tahun kemudian bisa orang kemudian melanjutkan jejak-jejak pemikiran dari seorang Ibnu Firnas. Nah, tapi jasa Ibnu Firnas yang lainnya, saya ingin melihat jasa beliau sebagai seorang ulama sekaligus seorang pemikir yang tentu insya Allah akan menjadi bagian dari amal jariah. Kan ilmu yang tidak terputus aplikasinya senantiasa akan kembali kepada orang yang menginisiasinya, sebagaimana sebuah hadis sahih yang menyebutkan bahwa tak akan berkurang kok amal dari orang yang kemudian mengikuti sebuah kebaikan di saat si pengawal kebaikan itu terus-menerus mendapatkan pahala. Jadi yang mengikuti di bawahnya pun dapat pahala, punya porsinya sendiri-sendiri, jangan ragu. Nah, salah satu karya Firnas ada dan hadir di ruangan ini loh Pak, yang saya pakai, ada sebagian Bapak juga pakai, dan juga di tepi-tepi ruangan kita yang ada jendela kacanya. Ini kaca pertama yang bisa tembus pandang itu adalah karya dari Ibnu Firnas, karena kaca dulu berdasarkan warna mineral silikatnya ya abu-abu keputih-putihan, kalau dari daerah Syria dan juga sebagian Yordan kehijau-hijauan, jadi nggak tembus pandang. Kaca sudah bisa dibentuk, gelas sudah bisa dibuat, botol sudah bisa dipanaskan, kemudian bahkan para pendeta Mesir kuno, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kali mengecok kulitnya dengan suatu model yang disebut Akhenaton vacuum yang dibuat dari silikat atau gelas, sehingga ketika dipanaskan dia memuai, dan ketika terjadi perubahan suhu akan ada udara yang dikeluarkan lagi menggerakkan sebuah bulu yang berisi pita-pita menyerupai pita suara. Jadi ketika pendetanya bawa pita taruh di bawahnya gitu, terus dia ngomong Tuhan seolah-olah begitu ya, bisa berkomunikasi dengan alam goib. Setelah waktunya tepat, dirasa tepat, lupanya disingkirkan, pemuaian balik, terjadi pengkisutan, udara didorong dari perut si Akhenaton itu karena adanya perubahan kepadatan atau densitas ketika suhu diturunkan. Tiba-tiba si patung dewanya ini ngomong, wah, itu kan sakti saya, kata si pendetanya gitu. Ini teknologi ataupun ilmu apabila tidak dimanfaatkan dengan tepat bisa menjadi tipu daya. Sesungguhnya tertipu, terperangkap di dalam kenikmatan ribawi dan jasmani, terperangkap dalam kenikmatan yang sifatnya hanya bisa ditukar dengan alat tukar yang selama kita hanya hidup di dunia sementara sekali. Nah, maka Firnas menemukan satu metode untuk menjernihkan lensa, sehingga orang mengenal mikroskop, kacamata, dan juga kaca yang di rumah kita mengakibatkan rumah kita terang benderang, tubuh kita yang perlu sinar ultraviolet untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D-nya mendapatkan peluang sehingga kita sehat. Sementara vitamin D itu bapak-bapak alhamdulillah mengurangi risiko kanker prostat. Maka berpanas-panasan, bermain bola, bertugas di lapangan, naik-naik ke atas tiang bendera kalau diperlukan, itu bisa membantu bapak dan ibu mengurangi, ibu nggak akan terjadi, bapak mengurangi risiko kanker prostat. Dan produksi testosteronnya alhamdulillah, orang yang sering terkena cahaya matahari itu testosteronnya juga cukup tinggi. Jadi nggak ada salahnya baik to work atau
walking to the office, jalan kaki menuju ke kantor gitu ya, asal tentu saja rumahnya bisa diprediksi gitu. Kalau rumahnya di daerah Kota Baru Parahyangan, jalan kaki sampai ke Jakarta ya sampainya pada saat teman-temannya pulang. Demi mensyukuri nikmat Allah Pak. Jadi nanti selalu tidak saja overtime, melainkan overnight gitu ya. Dan akhirnya stay kelamaan gitu. Nah, maka nikmat-nikmat seperti ini yang kita terima tadi melihat burung jak terbang, bisa kita cermati. Saya ingin menggambarkan lagi kenapa di dalam rukun iman Bapak dan Ibu, selain mengimani Allah, kita pun diminta mengimani sebuah suprasistem atau suprastruktur yang disebut malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu kan secara fungsional memiliki dimensi yang sangat berkorelasi erat dengan fungsi-fungsi tertentu. Ada yang mengatur pergeseran awan dan menurunkan hujan, yang kemudian tadi berusaha dimodifikasi oleh BPPT. Nah, bagaimana sih Pak caranya memodifikasi supaya hujan turun? Kalau hujan turun lebih gampang. Selama bibit airnya sudah ada, tinggal disebarkan garam atau NaCl. Yang sekarang kalau dulu kita mengenal garam tentu dari Madura. Kalau sekarang impor, yang juga berlumba-lumba. Siram garam, kristalisasi, turun. Sebetulnya ada yang namanya biopresipitasi, alias ada mikroba tak kasat mata. Maka Allah itu menciptakan dengan ukuran dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu insya Allah ada fungsinya. Turun hujan dengan bantuan garam. Kalau meniadakan hujan bagaimana? Karena kemarin ketika 11-11-11 dan 20-11-20-11 terbukti pawang hujan katanya banyak yang nggak mampu. Karena banyak orang tua mempelai sudah pesen satu paket gitu ya, penghulu yang ngaji dan juga sari tilawah, berikut ustaz yang memberi tausiah kebaikan dan pawang hujan gitu, supaya acaranya terutama yang outdoor di kebun gitu bisa lancar. Tapi banyaknya gitu ya, begitu akad nikah selesai, alhamdulillah berarti sudah nikah. Tinggal menuju Walimatul Kursi, kok tiba-tiba hujan deras melanda. Ini ketika ditanyakan kepada wedding organizer-nya, ya Bapak Ibu kan pesannya pakai hemat gitu ya. Jadi pawang hujannya juga ketika penghulunya pulang, karena ikut pulang selesai, kecuali mau pakai terpisah Pak gitu. Jadi kalau pawang hujan mau sampai sore bisa, tapi tentu biayanya lain. Ini bukan produk banding lagi Pak. Itu dia masa berlaku paket flashnya itu sudah selesai gitu kan. Silakan hubungi bintang 363 pada lagi. Nah ini kan baru-baru ini ribut SMS premium ya Pak ya. Hal yang sesungguhnya nggak perlu diributkan kan ya. Karena SMS premium itu kan sebetulnya bersubsidi dan untuk rakyat yang tidak mampu. Kalau untuk yang rakyat mampu membayar itu namanya SMS pertama Pak. Nah ini memang ini kadang-kadang kalau ya agak seger sedikit tampak baru tadi kok berat gitu kelihatannya. Malah ini anak saya kemarin yang sekolah SD itu kan guru agamanya bagus sekali itu, mubazir itu kan sahabatnya setan. Ketika berita meninggalnya Steve Jobs marah tuh dia nanya, wah Steve Jobs ini kayaknya ketika meninggalnya akan repot Bapak. Ya kok usah repot, bukannya dia jasanya banyak untuk kemanusiaan, tapi dia itu sahabatnya setan. Loh kok bisa? Loh dia orang mubazir. Loh kenapa kok bisa begitu? Itu dari tahun 80 makan apel dan habis-habis. Apelnya keruak, cuma dicicip gitu doang. Dipajang di mana-mana kan nggak sopan Pak. Harusnya kalau begitu tinggalkan anak, Pak ya sudah digerogoti itu bagus itu. Ya, jadi siapa tahu Bapak dan Ibu ingin membuat startup company di bidang informatika, nanti tolong dikenalkan caranya mubazir yang habis dimakan. Nah, baiklah saya lanjutkan. Untuk menggagalkan hujan sebetulnya manusia juga bisa ditaburi yang namanya perak klorida atau magnesium klorida. Maka kristal air itu akan terurai kembali menjadi uap air, gas hidrogen dan
oksigen bisa, tapi tentu ini akan mengubah keseimbangan karena untuk menjadi sebuah hujan itu diperlukan lebih dari ratusan variabel yang saling bersinergi. Artinya untuk menggagalkan hujan ibarat membubarkan sebuah sholat berjamaah yang diikuti oleh mungkin 1000 makmum. Coba itu kan hujan nggak begitu aja, melainkan sinergisasi, ada proses organisasi, ada proses yang namanya saling berbagi fungsi. Nah ini dalam konteks muamalah, kalau kita manusia mengenal barangkali ini golongan horizontal, hablum minanas. Di sini dibiarkan, padahal di situ ada faktor kelembaban, faktor tekanan, faktor ketinggian, faktor biologis, faktor mineralisasi, faktor muatan dari uap airnya itu sendiri. Itu seolah-olah dibiarkan tasbihnya mereka karena dianggap mengganggu eventnya manusia, maka toh tidak bertahan. Nah kalau pakai pawang gimana Pak? Kalau pakai pawang jangan banyak lagi, karena kalau percaya dan kemudian mengikuti, jangan-jangan yang saya khawatirkan ini pintu untuk mulai masuknya sifat atau rasa syirik di dalam hal ini. Nanti segala sesuatu bisa diselesaikan sesuai panyu. Cinta ditolak mesti dukun yang berbeda. Padahal kalau di desa-desa Bapak dan Ibu, ketika cinta diterimalah baru dukun itu bisa bertindak, tepatnya 9 bulan kemudian. Ini bukan berani. Jadi kalau sudah semakin jangan semakin berat Pak. Jadi kita pakai yang ringan. Nah kemudian kalau tadi melihat lagi ada berbagai fenomena yang saya belum bercerita tentang dinoflagela, tentang diatoma yang dibalik setiap lekuk-lekuknya dalam terminologi geometri fraktal itu diketahui memiliki fungsi. Jadi seperti ada sebuah keluarga yang kecil sekali yang tak kasat mata itu bolong-bolong sehingga hampir bisa dikatakan cangkangnya selnya itu tidak memberikan perlindungan. Kalau kerang itu kan jelas ya, kelihatan sekali rapat. Bahkan kalau Bapak dan Ibu pernah menyelam menemukan sebuah kerang raksasa itu namanya kima, itu kalau dia lagi buka terus kita iseng-iseng memasukkan tangan karena ingin tahu di dalamnya itu sebetulnya apa, dan kalau dia nutup itu tangan kita itu kurang agak patah itu bisa saking kuatnya tekanan yang dia lakukan. Lalu di sisi lain Pak nggak punya kaki loh Pak Kima itu, tapi kok bisa warawiri modal air, ternyata menggunakan mesin jin. Jadi dia mengambil air dari salah satu sudut yang memungkinkan dari pinggir tubuhnya yang berada pada posisi yang lebih tinggi, air masuk. Lalu dengan kekuatan otot pektoralnya, ada otot di jaringan lunaknya itu menyemburkan lewat celah-celah yang memang sudah diatur, seperti ekor yang ada di pesawat. Dan hari ini kan ekornya kecil begini ekornya. Kalau mesin pesawat itu ada yang namanya rotor blade, kemudian compression chamber, ada yang kemudian combustion, keluarnya kecil. Jadi tekanan panas di mana udara dengan efek tinggal ditabrak-tabrakin dengan suhu, lalu punya tekanan tidak bisa keluar, dikeluarkan dalam ruang yang sempit kan nyemprotnya luar biasa kenceng. Nah itu ternyata kerang juga menggunakan itu, sehingga kerang itu meskipun kelihatannya tidak punya kaki, itu pindah-pindahnya kok. Tapi setelah pindah itu 30 detik dia harus diam dulu mengisi bahan bakar air. Saya isi dulu, mau dia ini ceasefire atau kita beat dulu sebentar, lagi isi bensin, lalu nanti pindah lagi. Nah maka meskipun yang dilawan terkadang kerang itu kalau yang biasa Bapak makan kan sekarang kalau di sekitar Rokom ini juga kalau usaha kuliner seafood banyak Pak ya. Ada HDL sebelah sana, ada perahu seafood, ada Sumatera, ada biar yang sahur ini mendapatkan tambahan kekuatan. Kan ada kerang yang biasa dimakan itu ya, namanya kerang darah atau anak darah. Itu biasanya di pesisir kan, ada di daerah gunung-gunung.
Kita mengatakan, oh iya dia mendelep di dalam lumpur, jadi dia enak nggak usah bergerak. Padahal tidak, ketika pasang naik dia itu yang diambang-ambingkan oleh ombak nomor satu. Kita melihatnya pagi ketika ombak sudah tenang, dia sudah di situ seolah-olah menanti nelayan kerang untuk mengambilnya. Kalau di daerah mana ya, kalau nggak salah di pantai utara Jawa Timur, di daerah Lumajang sebelah sana, ada tradisi mengambil kerangnya menggunakan seperti papan ski itu ya Pak. Pakai papan, nanti dia di atas lumpur mengayuh cepat sekali, bahkan sampai ada lombanya gitu ya, namanya mat boarding atau apa, boarding di lumpur, boarding di ski, kerang. Malamnya dia berjuang untuk tetap berada di sana, kena ombak terlempar kira-kira 15 meter mundur lagi. Yes. Nah sekarang seperti itu sifat sunatullah yang melekat pada makhluk bisa diamati, di tracing dengan radio label, dilihat, ternyata jauh juga dia keseretnya, balik lagi, subhanallah Bapak. Kalau kita sekarang melihat itu, Allah itu ternyata mengatur sedemikian rupa sehingga setiap ciptaannya itu merepresentasikan kecerdasan Allah, kecanggihan Allah. Dan tentu saja ini berujung pada dalil tidak ada yang sia-sia itu kan, karena makulata hasabati. Karena kalau jatuh sampai, kalau tadi lihat yang kecil itu ya diatoma ataupun tadi di novagel, ada ekornya kalau vagel, kalau diatoma tuh bolong-bolong. Ternyata bolong-bolongnya itu sengaja Pak supaya bisa dilewati air laut. Ketika dia dilewati air laut, dia menyaring mineral untuk membentuk sarangnya lebih kuat. Lalu dia menyaring sumber nutrisi dari zat-zat yang telah mati dan jatuh ke dasar laut. Bahkan Allah memikirkan sampah-sampah organik yang karena azal, ikan tuna kalau nggak ditangkap manusia kan akhirnya azal juga. Jadi ada dua akhir dari perjalanan hidup seekor tuna. Satu berakhir di kaleng dan siap untuk dibuat nasi goreng tuna. Yang satu lagi karena usia lansia. Jadi ada tuna yang memang sudah habis masa hidupnya, jatuh dia ke bawah. Lalu di situ ada yang namanya detripod, hewan-hewan yang memang Allah ciptakan untuk menguraikan. Tapi yang diuraikan dan dikonsumsi tentu masih banyak sisa. Sisanya ini akan terburai oleh tekanan air laut. Kenapa Pak? Setiap 1 meter turun ke dalam air laut kan tekanannya semakin meningkat. Bahkan untuk sekurang lebih 30 meter itu sekitar 1 atm atau 1 atmosfer. Nah, terburainya itu seperti digrinder atau digiling atau seperti ditekan sedemikian rupa sehingga partikel pertahanan pun sangat halus, tidak kasat mata. Nah ini yang mengalir bersama aliran air laut yang diakibatkan oleh perbedaan konsentrasi garam atau salinitas dan juga suhu yang kalau sekarang diteliti oleh BP dengan kapal risetnya Barunajaya namanya penelitian batimetri. Nah di situ ternyata yang halus-halus itu lewat di lubang yang juga halus-halus karena tidak punya bibir seperti manusia Pak, yang ketika sudah melebihi batas kenyang bisa mengantuk. Nah, tapi kalau kita sudah enak itu ya lupa untuk mengantuk. Lalu saja belum. Padahal kalau sunnah Rasul gitu ya berhenti sebelum kenyang. Kalau dalam Islam pembagian dilambungkan kan dibagi 3 bagian. Sepertiga itu untuk makanan padat, artinya hasil cernak punya. Di mulut kita itu Pak, jadi kok dari diatoma sampai ke mulut ini nggak apa-apa lah, semuanya juga tanda-tanda Allah. Di mulut kita Pak, kita mulai dari luar ke depan ada bibir ini Bapak kalau lihat, nah, Ibu juga pasti punya bibir. Agak rasanya kalau kita ketemu orang nggak ada bibirnya. Bibir ini warnanya beda Pak dengan kulit yang kalau kita bercermin pasti bibir itu meskipun kita hitam biasanya bibirnya tetap merah. Nggak kembali Pak Allah itu, nggak misalnya kulitnya merah bibirnya hitam enggak. Lalu kalau diraba Pak, ini kan boleh diraba-raba kalau sekarang ya, asal kalau yang lagi sahur jangan diraba yang menggunakan paha ayam goreng. Kan jadi tempat. Jadi kalau boleh diraba-raba, rasanya lembut dan kulitnya beda dengan yang di sebelahnya aja, nggak bisa jauh-jauh. Kan ini kasar gitu Pak ya, agak tebal gitu. Tapi ini kan rasanya lembut sekali. Tapi sensitifnya luar biasa. Kalau kena yang namanya air,
kulit mungkin merasakan ini mah suam-suam kuku gitu ya, masih hangat. Tapi begitu sudah hangat, maaf, ketika kena di bibir, gitu tuh. Cengeng juga begitu. Kalau kita lihat namanya skala cengeng itu, manusia tuh meneliti ada aja lupa. Cengeng itu di skala, pakai namanya skala Scoville. Jadi kalau skala Scoville seperti itu makan satu orangnya langsung bilang bersadar. Jadi itu ya masih mungkin kalau skala Scoville baru 3, masih cing level 9 itu setara dengan Scoville 3. Nah, maka kalau di raba itu lembut, kalau kena sesuatu asam dia paling tahu. Suka empek-empek, tapi karena sudah disimpan di lemari 3 bulan kan cukanya makin fermentasi ya. Pasti karena apa? Ini perlindungan pertama. Yang panas, yang terlalu dingin. Pak, kalau dingin kan nggak apa-apa. Waduh Pak, lebih bahaya dingin dari panas loh Pak. Kalau panas itu kita kena langsung sel-selnya berhenti bekerja karena meleleh, langsung orang itu meninggal. Tapi kalau dingin itu prosesnya lebih lambat. Setiap cairan yang ada dalam sel membeku, mengkristal, ya. Pelan-pelan naik itu mengkristal, nanti ketahuan anaknya nggak sengaja jatuh, itu bapaknya pecah. Wah, bapak saya mau pecah. Jadi lebih berbahaya. Jadi itu dingin dan pedas atau menyengat, asam. Karena apa? Kita ini punya satu hal yang harus dilindungi, dalam bahasa Perancisnya disebut port d'entrée, jalan masuk yang begitu terbuka, pelabuhan bagi semua yang dijaga. Maka ini syarat paling besar di otak. Itu syarat area di otak paling besar itu area untuk ngatur bibir. Nah, maka bibir itu subhanallah satu karunia Allah yang harus kita syukuri. Kalau syaratnya di sini terkait buktinya lihat Pak. Sakit ya, kalau kita lutut jatuh dari sepeda motor dibersihkan dengan obat merah jodium atau betadine, sakit sih, tapi masih bisa ditahan. Apalagi kalau bapak-bapak kan malu kalau untuk beberapa tapi kok enggak dingin gitu ya. Nah, tapi kalau yang namanya sariawan kecil aja, waduh itu yang namanya rasa sakit kan. Dan juga kemudian rasa tidak nyaman karena makan apapun gitu, dari takjil kolak sampai ke rendang padang, apa namanya itu Pak ya, atau daging cincang atau gazebo yang tak terlalu pedas. Kalau kuahnya kena itu rasanya mau beli buat lihat itu. Maka ini memang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sebagai garis depan atau garda penjaga, supaya yang masuk di dalam tubuh kita itu benar-benar bisa diterima. Nah, maka saya ingin menyampaikan tadi 3 sistem. Ternyata di setiap prosesi mekanisasi seperti hujan ada sistem Allah. Kemudian tadi di dalam laut ada sistem Allah. Kemudian sekarang tadi orang terbang ada sistem Allah. Sekarang saya masuk ke tubuh manusia, dari bibir saja ada sistem Allah yang melindungi kita. Sekarang pernahkah kita ketika syariawan justru bisa mengucapkan syukur, ya Allah, dengan syariawan ini menjadi penanda ada sesuatu yang hampir masuk ke tubuh saya, mungkin selama ini tidak terkontrol, tidak terkendali karena sistem saraf saya terganggu. Saat ini saya bisa mengetahui ketika sakit itu datang menerjang, berarti saraf saya masih terus berjuang. Maka itu syukur, alhamdulillah, nggak hanya sekedar berkeluh kesah. Lalu ketika dikasih obat yang bagus sekali itu yang disebut dengan algotin, waduh masih sakit sekali. Gitu ya. Alhamdulillah, kalau sudah nggak sakit berarti saraf di bibirnya sudah nggak ada. Kalau saraf di bibirnya sudah nggak ada, betul ya. Nah itu pertama kan saraf itu 2, sensor untuk merasa dan motor untuk menggerakkan. Kalau sudah nggak ada sensornya sih nggak apa-apa. Kalau yang kemudian diikuti juga dengan motor, nah itu kan orang yang goblok, tidak bisa menutup lagi kan, gitu kan. Nah itu coba bayangkan, tidak bisa lagi mengecap betapa manisnya jus nangka, gitu ya, ya, jus apa, nggak bisa. Nah kalau saraf di sini rusak, biasanya saraf di lidah juga rusak. Padahal di bagian tengah lidah itu Pak, Allah menciptakan sebuah saraf yang bisa menerima
rasa lezat yang sifatnya campuran. Maka kalau makan enak setelah dikunyah 33 hari, 32 sampai 33 disesuaikan dengan jumlah gigi sehingga seolah-olah supaya semua masing-masing dapat bagian kerja, gitu ya. Itu ditaruh sebentar di tengah baru ditelan, itu rasanya nikmatnya luar biasa. Karena reseptornya itu disebut kalau orang kita makan umami, rasanya itu di tengah. Kalau ujung depan itu kan manis dan sebagian lebihnya asin. Jadi kalau kita buat garam nanti pakai depan. Maka kalau mencicipi makanan memang tidak dianjurkan untuk menggunakan lidah sebelah belakang atau lidah sebelah tengah, khususnya pada saat berpuasa. Kalau menggunakan lidah bagian belakang susah meluarnya. Ya, itu namanya kebablasan. Maka cukup kan begitu. Karena makanan itu enak tidaknya sebetulnya indikator fungsinya nomor 1. Seluruh manusia diciptakan Allah itu menyukai rasa asin. Itu maka Pak, ini saya memberikan tips dan trik sedikit Pak. Mengapa yang namanya junk food atau fast food itu menjadi begitu digemari oleh kita atau juga mungkin anak-anak kita, gitu ya, cucu kita, sampai mereka nggak mau ditukar dengan serabi oncom, nggak mau loh. Nah itu mengapa? Karena rasanya asin, dan rasa asin itu kalau dipanaskan dengan suhu di atas 56 derajat itu jadi gurih Pak. Maka makan fast food atau junk food kalau sudah dingin tapi kalau panas itu tidak bisa berhenti. Maka kalaupun terpaksa makan junk food, bawa pulang. Jadi makan berlebih. Kalau makan di tempat terus-terusan, jadi rasa asinnya itu yang memikat. Nah, strategi yang kedua, kalau tidak mau kita diracuni oleh garam yang terlalu tinggi, gitu ya, ya perhatikan baik-baik daftar harga. Nah, biasanya itu kalau sekarang itu rumah makan strategi marketing dan sharingnya itu gitu, menjualnya tuh pakai item, terutama kalau makanan Jepang. Sehingga kalau beli satu cuma 3.000, tapi kalau nggak makan 10 itu nggak marem. Jadinya akhirnya sebetulnya satu paket itu 30.000, tapi kan 3.000 terus. Nah semakin asinnya itu masih masuk, akan terus masuk. Nah, apakah Allah menciptakan garam itu kemudian hanya untuk menjadi penyakit? Oh ya enggak. Kalau garam itu masuk di dalam tubuh, sesungguhnya membantu sel saraf kita untuk menerima pesan yang kita dapatkan dari lingkungan dan dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi garam itu diperlukan. Tapi kalau kelebihan apa yang terjadi? Pesannya pun jadi lebay gitu kan. Jadi bersifat dalam bahasa anak gaul sekarang di BBM atau SMS alay-alay Pak. Alay-alaynya itu apa? Deg-degan, jantungnya lebih cepat. Seharusnya Bapak dan saya kalau lagi santai kayak begini, tausiah bertolakul ilmi, mengingat betapa besar cinta Allah kan nyaman Pak. 60 sampai 80 per menit lah detaknya. Pasti gitu Pak ya. Tapi kalau kebanyakan orang gitu kan, nah, itu tergantung ya. Ini kalau dokter itu tergantung stetoskopnya. Kalau misalkan dokter yang spesialis atau spesialis apalagi profesor, makanya stetoskopnya itu ngaduknya beda. Kalau dokter muda itu stetoskop yang tempat dengarnya ke sebelah kanan. Kalau yang profesor itu ke sebelah kiri, langsung mengarah ke kanan. Jadi supaya terbangun kolaborasi, sekali tempel itu berarti kantong harus spesial. Hanya joke saja. Nah, maka dengan garam yang tinggi itu cepat sekali Pak. Nah ini biasanya diikuti dengan peningkatan tensi. Maka katanya kalau orang makan asin-asin suka marah-marah, bukan marah-marah sebetulnya, karena kerja otaknya terlalu aktif. Akibat darah yang masuk pun juga berlebihan, gula yang masuk otak juga berlebihan. Bagaikan mobil gitu ya, cukup jalan dengan premium kok dibelinya Pertamax Plus yang nilai oktannya mendekati 100. Ya terpaksa meskipun
juga, soalnya kalau pelan rasanya pengen racing gitu Pak. Bukan, begitu ketemu jalan lapak puas, maka begitu otak itu tidak bisa direm, ya yang keluar kalau marah ya tidak terkendali. Maka dikendalikannya dalam terminologi Islam yang sangat mengerti tentang tubuh manusia itu, kalau lagi marah itu diminta untuk duduk kalau memang posisi sedang berdiri. Kenapa? Dengan duduk itu diharapkan terjadi proses penenangan terhadap sistem regulasi terhadap sistem distribusi darah sampai ke otak itu tenang, cooling down, lebih dekat dengan regulasi. Kalau nggak bisa silahkan berbagi supaya terdistribusi tekanannya sampai ke kepala dan ke kaki itu sama, jadi terdistribusi merata. Jadi janganlah memperturutkan nanti hawa nafsu belakang. Nah, kalau masih nggak tidur masih marah-marah juga, gitu ya. Nah ini bersiap-siap. Jangan-jangan ini adalah peringatan awal sebelum datangnya sebetulnya. Nah, itu kan sudah istimewa kalau masih marah-marah terus kan berarti ada sesuatu yang nggak beres pada sistem pengendalian yang gitu. Maka ini harus kita perhatikan bersama. Nah, dari mulai bibir, kemudian 3 kelenjar air liur yang terdapat di seputaran lidah, sampai gerakan lidah, sehingga dulu ada lagunya Ismail Marzuki Pak, bahwa lidah itu tidak bertulang. Yang kebayang ya Pak yang makan es krim kalau lidah kita pakai tulang, gitu ya. Begitu menjulur, nggak bisa begitu. Es krimnya ya. Bayangkan itu aja sederhana sekali loh Pak. Kasih sayang Allah itu ya sistematikanya ya. Kuping ini diberinya tulang rawan Pak, tulang rawan jalin dan elastin, sehingga kalau pakai helm bisa kelipet Pak. Kalau ini pakai tulang sejati, helmnya kan rada lebar gitu. Karena kupingnya nggak bisa fleksibel. Sederhana sekali loh Pak. Hal-hal yang sehari-hari kita nikmati, tapi sedikit sekali kita mensyukuri. Maka kata Allah, kok sudah disempurnakan wujudmu, sudah diberikan ruh yang akan memberimu, dikaruniakan pendengaran serta penglihatan. Lah kok ya ini dijadikan hati yang kemudian bisa mengintegrasikan semua nilai itu, kok ya nggak mengkristalisasi dalam bentuk syukur sih gitu. Nah padahal di balik itu semua kalau kita lihat tidak hanya sekedar syukur, melainkan ada satu nilai yang teramat penting yang menjadi dasar ketauhidan, yaitu surat penutup ayat penutup dari Al-Baqarah yang kalau diinginkan terkenalnya sebagai surat ayat pengusir setan. Padahal bukan itu esensinya. Di situ kita menyadari sepenuhnya sistematika kemahabesaran Allah. Allah lata khusus sinatu wa ma'um wa sama wa ma'um dan saya tidak lamu mau banyak lagi nama aku kalau dengan Nah, kalau dilihat terminologi kursi, dilihat terminologi senantiasa memelihara dan menjaga, kemudian tidak tidur, bahasa Jawanya katanya Gusti boten sae, gitu kan? Tidak tidur, maka Bapak dan Ibu bisa melihat sekarang orang membuat di dalam ilmu sibernetika, ilmu kontrol dan kendali ya Pak. Itu ada satu istilah yang disebut finite automation, di mana setiap makhluk artifisial yang dibuat itu diusahakan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk bisa mengelola dirinya, untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Bahkan kalau robot sekarang yang merupakan bagian dari ilmu sibernetika modern sudah dikatakan bisa menjadi helper bagi orang tua yang diproduksi Sony kan, bisa bantu mengingatkan Bapak minum obat, gitu ya, Bapak jangan lupa pukul 12 lebih 05 menit waktunya sholat subuh. Misalnya kamu tidak mau, dia nonton malam juga sholat itu perlu sudah ya Pak ya robot kayak ini. Atau karena dia terintegrasi secara wireless dengan semua gadget yang ada di ruangan itu, begitu tiba waktu sholat langsung automatically shutdown semua. Biasanya kita ini kan sekarang godaan untuk tidak mengerjakan sholat kan karena sibuk di hadapan gadget masing-masing. BBM begitu banyak yang belum dibalas, kemudian terus pekerjaan masih begitu banyak spreadsheet yang terbuka, beberapa Windows sekaligus malahan gitu kan yang harus diselesaikan. Ini automatically shutdown, tapi karena canggih dan tadi dia bersifat artificial intelligence yang punya finite automation, mengerti perasaan kita alias mampu berempati,
meskipun langsung dimatikan, pekerjaan tidak hilang. Kan enak tuh. Jadi mengingatkan waktu sholat. Nah, peringatan pertama diabaikan, 2 menit kemudian dia datang lagi. Sekarang tidak lagi mematikan, melainkan kita bisa terumbu. Sholat gak? Iya. Soalnya datang kalau sampai datang peringatan ketiga bisa celaka. Dia di program untuk memutilasi. Nah, kalau itu baru karena kita tuh sholatnya rajin. Udah nih sampai disetrum aja. Kalau sampai yang ketiga gawat. Ini harusnya diarahkan ke sana Pak, perkembangan keilmuan itu ya. Tapi sekarang kan alhamdulillah alarm sudah ada. Nah, dari ayat kursi ini tadi ya, bahwa Allah itu tidak pernah berhenti memelihara kekuasaan yang meliputi seluruh alam semesta. Tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah, pengetahuan Allah, kontrol Allah, evaluasi Allah. Maka tentu dibalik setiap peristiwa, mekanisme dan fenomena terdapatlah tanda-tanda dari kehadiran Allah melalui ciptaannya. Sebetulnya ini yang ingin menjadi kesimpulan pada hari ini, mulai dari cerita hujan di Palembang, kemudian di laut, kemudian bibir dan juga tadi asin dari pasut, gitu ya. Kalau sistem Allah ini kita langgar, nilainya tidak bisa kita akumulasikan, tidak bisa kita deploy di dalam kehidupan, tidak bisa kita lakukan satu proses untuk mewujudkannya sebagai bentuk yang bersifat aplikatif, maka insya Allah hidup kita ini jauh dari konsep menuju takwa. Tapi kalau kita bisa mengekstraknya, kemudian kalau bahasa permain loli itu diimut sehingga terasa manisnya, biarkanlah engine di mulut kita bertasbih untuk menguraikan begitu banyak nilai-nilai yang begitu indah, cantik dan ciamik. Biarkanlah semua masalah itu mengendap di dalam hati kita dan pikiran kita. Jangan berburu-buru mengambil keputusan bodoh yang mungkin akan kita sesali. Ini kan konsep sahabat Tawi, soli waya seli amri wahul dan lisan jauh kauli. Bukan lisannya dulu yang dimintakan bisa lancar, tapi dadanya dulu yang kemudian dilebarkan supaya bisa menampung, menganggap, dievaluasi, dianalisis. Kalau lisan itu adalah bagian terakhir yang dalam bahasa pemrograman komputer adalah bagian eksekusi. Terakhirnya keluarnya mau outputnya seperti apa, sudah diendapkan, dipikirkan dengan tenang, mendapat banyak tambahan referensi dari sekitar, termasuk panduan dari para alim ulama, dari kitab, dari hadis yang merupakan